Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memulai ibadah LPG Kids kami, Kamu berkati setiap kami, kiranya pengurapan daripada Tuhan turun buat setiap kami, hingga kami boleh beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Shalom teman-teman, nama aku Cika. Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam pada naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah adik-adik, yuk kita siap-siap memuji Tuhan. Kakak Nona undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan ya. Yuk sama-sama tepuk tangan. Sama-sama kita katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah,
mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah boleh duduk lagi. Yuk duduk yang manis, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh pejamkan mata, kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Yuk sama-sama angkat tangannya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Yuk adik-adik di rumah, sungguh-sungguh lagi angkat pujiannya dari awal. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Ambil sambil angkat tangannya, katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan, bagi keluargaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Yuk adik-adik di rumah, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama jadi mesbahnya Tuhan. Kita mau sama-sama bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan.
adik-adik di rumah, kita boleh duduk yang manis, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Hai, salam adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi ketemu bersama Kak Mian hari ini. Adik-adik, Kak Mian hari ini akan membawakan firman Tuhan tentang Samuel. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu. Engkau baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, fokuskan pikiran kami, hati kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti yang Kak Mian tadi bilang, hari ini Kak Mian akan membawakan cerita firman Tuhan tentang Samuel, generasi muda yang mendengar suara Tuhan. Nah, Samuel ini orang tuanya, yaitu mamahnya bernama Hana dan bapaknya bernama Elkana. Dia sangat dinanti-nantikan sama orang tuanya. Tahu kenapa adik-adik? Karena mereka sudah lama menikah, belum mempunyai anak. Mereka sering berdoa kepada Tuhan siang dan malam, bahkan terus-terus berdoa. Tetapi Tuhan belum mendengar doa mereka adik-adik. Suatu saat mereka berdoa pergi ke rumah Tuhan yang ada di Silo. Mereka datang berdua di sana. Dan Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menangis, dia meraung kepada Tuhan, sehingga di dalam hatinya dia bernazar kalau dia mempunyai anak laki-laki, dia akan serahkan kepada Tuhan. Nah, pas dia lagi berdoa, tahu nggak adik-adik, di situ ada imam yang bernama Imam Eli. Dia melihat Ibu Hana itu lagi umat kamit mulutnya. Dikira Imam Eli itu dia lagi mabuk adik-adik. Terus Imam Eli datang kepada Ibu Hana itu dan bilang, berhentilah dari mabukmu. Nah, terus Ibu Hana bilang, Tuan, aku ini tidak pernah mabuk, bahkan saya tidak menyukai mabuk-mabukan, tetapi saya lagi berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan Tuhan anak laki-laki. Itu kata Ibu Hana. Terus kata Imam Eli, pergilah pulang, jadilah seperti yang kau minta. Nah, setelah itu Ibu Hana dan Bapak Elkana dia pergi adik-adik. Terus setelah beberapa bulan mengandunglah Ibu Hana itu adik-adik. Dia senang, dia gembira karena doanya didengar Tuhan. Terus setelah mengandung beberapa bulan, nah Samuel lahir. Samuel anak yang ganteng, cakep pokoknya. Setelah itu mereka senang sekali adik-adik. Nah, dia ingat najarnya itu kalau dia sudah mempunyai anak dan melahirkan anak laki-laki, dia berjanjikan kepada Tuhan untuk menyerahkannya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, setelah Samuel disapih dan tidak menyusui lagi, diantarlah Samuel ke rumah Tuhan, yaitu yang di Silo tadi, ketemu dengan Bapak Eli. Setelah sesampainya di sana, Ibu Hana bilang, Tuan, ini aku yang dulu aku kesini berdoa kepada Tuhan dan sekarang aku sudah punya anak. Nah, sekarang aku menyerahkan anak ini sepenuhnya untuk melayani Tuhan adik-adik. Terus Imam Eli menerimanya dengan senang hati. Setelah itu mereka pergi pulang dan Samuel ditinggalin deh sama Imam Eli di situ. Nah, mereka nggak tinggal berdua adik-adik. Di situ ada anaknya Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi dia nggak baik adik-adik. Dia nakal anak-anaknya Imam Eli itu.
dia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah itu Samuel beranjaklah dewasa, hidup di situ, rajin melayani Tuhan. Tibalah malam, terus mereka tidur dan Samuel tidur dia sendiri. Setelah tidur, tahu nggak adik-adik? Tiba-tiba ada suara yang memanggil Samuel. Katanya begini, Samuel, Samuel, gitu yang dibilang. Lalu dia bangun, dia kaget, lalu dia pergi menemui Imam Eli. Kata dia, iya ada apa Bapak? Terus kata Imam Eli, anakku, aku tidak memanggilmu, pergi lagi kamu tidur ya. Terus Samuel pergi lagi tidur adik-adik. Nah, setelah itu Samuel tidur lagi, dia mendengar suara lagi, Samuel, Samuel. Terus dia bangun lagi seperti tadi adik-adik. Dia pergi lagi menemui Bapak Eli. Terus dia bilang, iya Bapak, aku ada di sini. Kenapa Bapak memanggil aku lagi? Terus Imam Eli bilang, aku tidak memanggilmu anakku. Dan Imam Eli baru ngeh adik-adik bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Terus Imam Eli bilang deh sama Samuel, katanya begini, pergilah anakku tidur, nanti kalau ada lagi suara itu bilang saja, iya Bapak, aku mendengarkan engkau. Nah, setelah itu pergilah Samuel tidur lagi dengan nyenyak. Setelah itu adik-adik ada lagi yang memanggil dia, katanya Samuel, Samuel. Terus Samuel bangun lagi, dia mengikuti yang dibilang Bapak Imam Eli tadi, karena dia anak yang taat, anak yang baik, dan anak yang dengar-dengaran. Setelah itu dia bilang, berbicaralah Tuhan, sebab aku mendengarkan. Terus Tuhan bilang begini adik-adik, aku akan menghukum keluarga Imam Eli, gitu katanya adik-adik. Tahu nggak kenapa? Yang seperti kakak Mian tadi, anak-anaknya itu nakal, tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan persembahan untuk Tuhan dia ambil, dia makan. Nah, makanya Tuhan mau menghukum anak-anak Imam Eli, karena Imam Eli juga tidak mau melarang anak-anaknya dan tidak mau menegur adik-adik. Nah, itulah adik-adik Samuel yang dipakai Tuhan, generasi yang mendengar suara Tuhan. Padahal pada waktu itu belum banyak sekali firman Tuhan yang diberitakan atau penglihatan-penglihatan, pendengaran-pendengaran. Tetapi Samuel orang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa kan adik-adik. Nah, siapa yang mau seperti Samuel yang mendengar suara Tuhan? Nah, kalian percaya adik-adik kalau rajin berdoa, rajin baca firman, pasti adik-adik bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini tentang generasi muda yang dipakai Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan satu dalam doa dulu ya. Kita akan mendoakan bangsa, negara kita, pemimpin kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita. Yuk, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, firman-Mu yang luar biasa Bapa. Kami mau seperti Samuel Tuhan, generasi muda yang mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berikan damai sejahtera Tuhan. Rakyat-rakyatnya Tuhan Kau lindungi, Kau sertai Bapa. Jauhkan dari virus-virus Tuhan. Sekalipun mereka yang sudah kena virus Bapa, Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan. Bahkan dokter-dokter yang merawat mereka, beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan. Kami percaya kami semua, bangsa kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau selalu menyertai bangsa kami Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan, beserta jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, berikan kesehatan Tuhan, kekuatan Bapak untuk melaksanakan tugas-tugasnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati yang luar biasa Engkau tambahkan kepada pemimpin kami Tuhan. Kami percaya pemimpin kami dari yang teratas sampai yang terbawah Kau pakai Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Bapak Iko Raharjo Tuhan beserta wakilnya Tuhan, dan Bapak Budianto Totong beserta wakilnya, dan Bapak Darmayanto Rawatan beserta wakilnya Tuhan. Begitu juga gembala yang kami kasihi Bapak Roy Tuhan, berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memakai mereka lebih-lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai mereka semua Bapak. Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang Kau kasihi. Kau berkati anak-anak sekolah minggu Bapak. Kau berkati anak-anak GC. Kau berkati semuanya Tuhan. Anak-anak youth Tuhan. Bahkan Bapak, mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami, tetangga kanan kiri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Juni di sini. Sekarang kreativitas kita membuat kincir angin. Bahan-bahannya sedotan, lem, gunting, kertas origami. Ikuti kakak ya caranya. Pertama, kertas origaminya dilipat menjadi segitiga. Kemudian dilipat lagi, jadi kecil seperti ini. Setelah itu kita buka, kita gunting bagian 1, 2, 3, 4. Setelah semua tergunting seperti ini, kita ambil lem, kita lem bagian tengahnya ya adik-adik. Kemudian 1, ambil lem lagi, kita tempel yang ini, kita lem lagi, kita lem lagi atasnya, jadi seperti ini. Kemudian kita ambil sedotan, kita masukin, jadi deh adik-adik kincir anginnya. Tetap semangat, taat sama orang tua, dan tetap semangat belajar online di rumah. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah buat kreativitas. Gimana? Udah pada buat belum kreativitasnya? Kincir angin ya? Oke, karena kita udah buat kreativitas, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Buat adik-adik yang mau berikan persembahan, panggil mama papanya, kasih tahu mama papanya kalau persembahannya bisa dikirim ke sini. Selanjutnya, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.